penduduknya banyak di sana. Kalau di Gilia ada Pak, cuma yang rumah yang punya warung jualan itu yang anu kan. Ya, sekarang kita menuju ke Desa Ende dan Desa Sade. Dari Balikpapan. Oke. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Joe Supakua Journey. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa terlebih dahulu subscribe dan klik tombol lonceng sehingga kalian tahu apabila ada video terbaru. Buat kalian yang selalu stay di channel ini, semoga sehat-sehat selalu. Di pagi yang cerah dan hangat di Pulau Lombok, saya putusin buat riding ke desa wisata Sasak Ende. Namun sebelumnya, saya harus menempuh jarak sekitar 35 km dari tempat kami menginap, 45 menit perjalanan. Kita sudah di kampung suku Sasak Ende. Oke, kita masuk ya. Udah di belakang, latar belakang dengan rumah Sasak Ende. Ciri khasnya seperti itu. Oke, kita masuk lagi. Jadi ini rumah adat Baletani. Rumah adat Baletani ya. Oh, jadi ini turun temurun ya, Mas ya? Jadi ini turun temurun. Jadi nah rumah ini udah lebih dari ratusan tahun, tapi masih ditempati sama orang sini, sama orang Lombok asli gitu, sama orang Sasak asli. Nah tapi kalau kita lihat dari sini, bentuk rumah ini sengaja dibuat rendah, pun ini mempunyai maksud. Jadi nanti kalau kita masuk ke dalam diharuskan untuk kepala, dan itu sebagai memberikan hormat kepada yang punya rumah. Atau nanti kalau kita tidak untuk kepala, nanti kita kena hukuman. Kepala akan terbentur gitu. Apabila jadi tidak menundukkan kepala. Jadi ada sedikit paksaan gitu. Kalau mau masuk atau keluar harus nundukkan kepala gitu. Menghormati ya. Ya. Baik, jadi untuk lebih jelasnya bisa kita masuk ke dalam, boleh? Mari Bapak Ibu. Hati-hati kepala tapi ya. Atap rumah adat tersebut dibuat lebih rendah dari tinggi pintu agar tamu yang hendak masuk ke rumah menundukkan kepalanya. Kalau apa namanya, di sini ada berapa keluarga tadi? 35 kakak Pak. Tiap tahunnya bertambah. 35 kakak. Iya. Tiap tahun bertambah. Iya, kalau anak laki-laki kami yang nikah bikin rumah baru di sini Pak. Tapi kalau perempuan ikut sama suami. Oh gitu. Jadi perempuan ikut dengan suami ya? Iya. Oh. Jadi 35 kakak itu bertambah terus atau Ya, berkurang? Kalau kan beranak cucu kan? Iya, terus Beranak bertambah. cucu. Ya. Dapur itu tadi gimana Pak? Ini? Ini dapurnya Bapak. Terpisah. Terpisah. Terpisah dari itu tadi hanya kamar tidur aja. Ini dapurnya sendiri di luar. Iya. Pakai anglo kalau orang Jawa bilang. Iya. Tempat masaknya. Jadi biasanya di kampung ini sebelum Ini dapurnya. ada pandemi pas hari weekend Sasak ramai Ibu. Ende. Pasti Ramai. semua tempat wisata pasti ramai sebelum pandemi. Ya, Iya. hotel hidup, restoran hidup, objek wisata pun hidup semua gitu. Nah ini tempat apa Pak? Biasanya di sini kalau ada rombongan bisa kita lihat kayak pertunjukan gitu Bapak. Oh. Kayak kemarin ada 2 rombongan ke sini.
Jadi kemarin bisa kita lihat pertunjukan yang ada di kampung ini namanya tarian presean. Jadi tarian presean itu dimainkan sama 3 laki-laki, yang satu orang itu sebagai wasitnya atau jurinya, kemudian yang 2 orang itu namanya pepadu itu sebagai petarungnya. Jadi petarungnya itu mereka saling pukul pakai rotan. Oh, Kemudian pakai yang tameng ada gitu. itu ya, yang Ya, ada betul. yang gini-gini saling pukul-pukul Betul, kaki ya, betul. yang di arahnya kaki Jadi itu kan untuk ya. arah mukulnya mulai di sini Bapak Ibu, mulai dari pinggang ke atas gitu. Oh, justru harus atas, Harus ke atas. bukan Jadi kaki. bukan. Oh. Jadi mereka tidak boleh mukul ke bawah gitu. Oh, justru nggak boleh. Jadi biasanya mukulnya mulai dari pinggang ke Pinggang ke atas. atas ya. Dan petarungnya itu mereka tanpa baju, cuman mereka pakai ikat kepala, pakai sarung, ikat pinggang. Dan untuk kalah menangnya nanti salah satu dari petarung itu siapa yang bocor kena kepalanya, atau salah satu dari petarung itu rotannya jatuh sampai 3 kali, berarti itu yang kalah gitu. Lepas dari tangan. 3 kali jatuh kalah. Jatuh berarti yang kalah, dan sekalian diiringi sama gendangnya gitu. Oh, ada musik. Gamelannya Ada ya, musiknya. istilahnya. Jadi untuk tarian presean itu bukan dimainkan di kampung ini aja, tapi biasanya kalau di Lombok ini kalau lagi menyambut 17 Agustus di tempat lain juga diadakan gitu Bapak Ibu ya. Kayak yang di sini kayak kalau ada event-event di Lombok kayak kemarin Ya, pas ada Mandalika. acara istilahnya event bau nyale. Oh, bau nyale. Oh, Nah, nyale. itu tempatnya di sini Nyale. di Mandalika gitu. Jadi itu biasanya diadakan akhir Februari. Jadi biasanya sebelum acara event bau nyalenya diadakan 1 minggu. Itu untuk tarian presean. Jadi itu sebagai untuk ini juga sebagai untuk promosi gitu pariwisata. Apalagi kemarin di sini untuk GP-nya rame Bapak Ibu. Pasti. Banyak yang berkunjung ya? Banyak, Banyak sampai malam Pak. Bule-bulenya pasti Bule pada juga seneng. banyak, sama orang lokal juga banyak kemarin. Sekalian kan. Ini Sasak Ende Lombok. Jadi ini dibacanya Ende Pak. Ende. Bacanya iya, Karena makanya. kalau Ende tempatnya di NTT. Ya, Ende ya. Ende. Di sini ende Sasak kayak Ende Ya, Lombok. Jadi banyak banyak pengunjung yang ke sini. bacanya ende. Mereka juga bingung gitu. Kok di Lombok juga Ada nama ya. Ende. Padahal kita baca Ende gitu, Ende. bukan Ende tapi Ende. Iya, betul. Mari. Mari. Silakan. Jadi kalau kita lihat bangunan yang di depan ini fungsinya untuk menyimpan padi, Bapak Ibu. Oh, lumbung. Jadi ini lumbung padinya. Nah, tapi kalau kita lihat semua bentuk atap yang ada di Lombok ini kayak atap hotel atau kantor, bentuknya semua seperti ini, dan ini merupakan simbol dari Pulau Lombok gitu. Iya. Jadi orang sini kalau mau ngambil atau mau naruh, mereka masuknya lewat depan, kemudian mereka naiknya pakai tangga gitu. Dan di bangunan yang di tengah ini mereka fungsinya untuk tempat menenun gitu. Oh, ini di luar. Ya. Nah tapi sekarang karena lagi bulan puasa gitu, Iya. Jadi tidak ya. Tidak. mereka tidak kerja. Iya. Jadi biasanya kalau tidak bulan puasa, Iya. paginya mereka pergi ke sawah, Oh. kemudian sorenya baru menenun sini, Oh. dan nanti hasilnya mereka taruh di bagian Koperasi. koperasi gitu. Ya. Nah, di sini kita punya Koperasi ya sudah ini ya dan terkoordinir. yang punya bukan satu orang, tapi semua yang tinggal Di Ya, sini di jadi sini. anggotanya. Ya, jadi di sini mereka punya 2 income. Yang pertama dari hasil pertanian, Iya. yang kedua dari hasil Rajut tenun. tenunnya gitu. Iya. Jadi sekarang kita punya waktu juga. Koperasi. Hati-hati Bu, karena banyak batu gitu. Jadi sekarang kita langsung ke tempat koperasi dulu. Iya. Selamat siang. Bapak. Sorry Papa, maaf Pak. Enggak apa-apa. Maaf ya Pak. Enggak apa-apa. Enggak. Ini kita punya songket juga, tata meja juga ada. Karena di Lombok ini tidak terkenal dengan batiknya kayak di Jawa, tapi ini terkenal dengan songketnya. Ini semua songket. Ini untuk tata meja terbuat dari kapas. Oh, ini Karena kapas mereka juga nanam sendiri, minta sendiri juga sini.
Dan ini fungsinya banyak fungsi. Jadi bisa untuk kapla meja, bisa untuk dekorasi juga bisa. Ini simbol dari kampung ini juga ada rumah adanya. Dan ini yang tinggal, dan ini untuk lumbung padinya. Jadi mungkin Bapak Ibu berminat untuk bantu orang sini atau buat kenang-kenangan dari kampung ini. Silakan lihat dulu. Kita juga ada Oh, orang Subang, ya ampun. Jauh ya pengembangannya. Pariwisatanya ramai lagi. Nah, video aja video. Ya, sama orang Bandung. Ya, kita video dulu yuk. Oh, dia video dulu. Ya, kita doakan semuanya di sini kembali Ya, berjalan Ibu, makasih ya. Amin. Makasih, pada. Nah, Tapi foto. pasti pas lebaran saya Oke. yakin pasti banyak ini. Sampai lagi. Kemarin Sampai ketemu lagi ya Ibu. Ibu Bapak semua sehat. lancar, balik Iya. lagi ke Lombok. Ya, amin. Amin, 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 amin. Semua sehat ya Bu, lancar usaha. Ya, makasih. Ibu-ibu terima kasih sudah. Bapak-bapak juga terima kasih. Selamat jalan. Titi DJ ya. Titi DJ. Kalau dibalas Yeni Rahman gitu. Aduh, sapinya gede banget. Sapinya cantik, bulu matanya panjang. Dia ngeliatin kayak ngerti diomongin. Jadi biasanya kalau lagi musim ramai, mereka pakai baju ini Bu, anak-anak sini. Baju ada Lombok mereka pakai. Kak, rambutmu di Untuk sambutan. sudah biar ada tulisan di belakang. Jalan. Terima kasih. Amin. Semoga panjang umur dan berbahagia. Terima kasih. Asik. Ayo dadah. Dari desa Sasak Ende, kami jalan-jalan ke sirkuit internasional Indonesia yang booming pertama kali dibuka untuk ajang MotoGP, Pertamina Mandalika. Sebuah kebanggaan untuk kita semua. Banyak sekali manfaat yang diberikan karena adanya sirkuit ini. Tiba juga nih kami di Pantai Tanjung An, dekat kompleks sirkuit Mandalika. Pasirnya sangat halus. Teman-teman, harap kesini ya. Kita jalan-jalan. Hai istriku. Dia lagi main sama anjing. Memang dia pencinta binatang yang setia nih. Pantainya indah sekali. Pantai Tanjung An. Ini sangat indah sekali teman-teman. Pasirnya sangat halus. Nah, di balik bukit-bukit itu adalah sirkuit Mandalika. Itu sirkuit Mandalika di balik bukit itu. Ya, kita lagi beristirahat di kafe di tempat ini. Tempat sini kafenya memang cukup sepi karena hari kerja ya. Nah, itu ada bule lagi minum. Bule cewek. Kemudian kita putar lagi. Nah, itu Bukit Merese. Bukit Merese. Bukan Bukit Meregehese ya, tapi Bukit Merese. Bukit Merese. Jadi itu pemandangannya cukup bagus kalau kita ke atas. Di yang sebelah kiri juga itu bukit itu lagi
dijalani dengan 2 orang di atas bukit ya. Jalan-jalan ini kalau kita dari atas memang indah sekali ini pantai. Dan jangan bimbang, datang saja ke Lombok ya, Lombok Timur nih. Pantai Tanjung An. Pasirnya putih. Ini buat berenang juga bagus banget. Nih. Masih setia terus dia. Nungguin jatah ya. Nungguin jatah ya. Sebentar ya. Oke. Kita ambil. Ya. Nah. Ya, kami tuh saya dan istri yang lagi menikmati kelapa muda itu lagi di Pantai Tanjung An, itu di lingkungan sirkuit Mandalika. Dan saya berada di warung Dede. Ya. Ini warung Dede. Nah, itu warung Dede. Nah, welcome warung Dede. Nah, nanti kita menjelaskan ya kenapa sejarah warung Dede itu mempunyai kesan tersendiri ya di pemilik warung ini, keluarganya. Ini kita bincang-bincang sejenak dengan Mas siapa Mas? Mas Anjar. Asik ya orangnya. Orang ini asik nih, lihat rambutnya gondrong ya. Ya, gaul banget nih. Nah, Mas Anjar, kira-kira apa sih yang membuat warung Dede ini punya kesan tersendiri ketika sirkuit Mandalika itu berlangsung, Mas? Coba Mas. Selain di warung Dede ini, selain pantainya indah, pasirnya bagus putih, di sini juga pernah singgah Ya. Disinggahi sama pembalap MotoGP yang kemarin. Pembalap ya? Iya, pembalap. Di warung ini ya? Iya, di warung. Keren, mantap tuh Salah teman-teman. satunya Marquez. Mark Marquez datang ke Marquez sini, sama teman-teman. teman-temannya. Iya. Datang ke sini ke warung ini, duduk di kursi ini ya. Iya, benar. Duduk di kursi Minum ini. kelapa. Minum kelapa muda di warung Dede tuh, warung Dede. Jadi itu punya cerita tersendiri. Ya, terus Mas, terus gimana? Apalagi yang dilakukan Mark Marquez dan teman-teman pembalap saat Berenang. itu? Berenang. Iya, berenang, jalan-jalan ke Bukit Berese. Asik ya. Iya, pakai sepeda malah. Nah, itu kira-kira perasaan Mas sebagai pemilik warung itu apa sih? Ada rasa apa mereka datang ke sini? Perasaannya bagaimana? Ya senang juga sih, artinya tempat kita di Lombok ini emang udah ada nama, udah bagus juga Asik. di mata orang luar. Orang luar ya. Mimpi nggak Mas? Rasanya langsung melihat mukanya Mark Marquez. Biasanya nonton di TV. Itulah. Cakep nggak ngeliat langsung? Kecil orangnya. Kecil orangnya. Kecil aja ya. Nggak ganteng ya? Nggak cakep, cuman ini apa Malah namanya? cakepan si siapa sih? Ada lagi, Cuman kan rapi ada siapa orangnya. lagi? Rapi, cuman Dia dengan siapa mukanya lagi? sih kayak banyak bekas-bekasan gitu, bekas komedo jerawat. Oh, Ada. komedo Masih ada jerawat. kelihatan bekas Iya. Komedo jerawat ya. Jadi Mark Marquez teman-teman duduk di warung ini, duduk di kursi ini yang kami lagi berdua duduk ini, dan duduk di kursi yang ada tali itu main ayunan. Yang tadi istri saya duduk di sana. Jadi luar biasa ya. Warung Dede jadi terkenal sedunia gara-gara Mark Marquez dan teman-temannya ke sini. Jadi benar saya lihat bahwa luar biasa. Sejak itu keramaiannya itu sebelum sirkuit, sesudah sirkuit, dan saat sirkuit itu sampai sekarang masih tetap ramai. Atau sudah sedikit berkurang sekarang? Sedikit berkurang sih. Nah. Itu ramenya pas ya seminggu mau acara, seminggu habis acara itu. Seminggu setelah ya, habis Biasa acara. sama sebelum sama sudah. Jadi persiapan mereka pulang, mereka melepaskan lelah di sini, Iya benar. menikmati alam yang indah ini, buat mereka pulang. Iya. Oke. Kalau Mark Marquez orangnya sombong nggak sih? Enggak sih, baik orangnya. Pasti minimal pernah nawarin makanan, es kelapa muda, Dia atau pernah apa? makan itu Apa tuh? apa namanya, jajan ini khas Lombok. Apa itu Mas? Ada namanya peye. Peye. Oh, Dia makan itu. Iya. gitu. Terus apa lagi? Terus Mas nawarin, terus dia bicara apa dengan Mas atau bagaimana? Dia ini aja ingin nyoba. Ah, Pernah ada yang dagang.
Ada yang dagang, ada yang lewat. Ada yang lewat, dia penasaran makanya. Penasaran makanan apa itu? Ciri khas Indonesia Lombok ya. Tapi minum kelapa muda. Oh, minum juga. Oh. Iya, oke. Jadi dia nggak sombong ya. Enggak. Orangnya apa? Sangat dekat dengan orang-orang lain ya. Iya benar. Biasa Iya, iya. aja gitu. Biasa nggak aja, merasa tidak merasa seorang sebenarnya. terkenal di dunia yang luar biasa, dikagumi oleh teman-teman atau rekan-rekan yang lain. Oke, terus dari artinya mereka nginap di mana saat itu? Pembalap-pembalap itu Raja Hotel. Raja Hotel ya. Ada yang di Raja Hotel, ada yang di Novotel. Jadi teman-teman tahun depan, jangan tunggu tahun depan deh. Setelah Lebaran datang ke sini, nikmati nih warung Dedek nih. Kalian foto di sini, teman-teman foto di sini. Sejarahnya pembalap tuh ada di sini. Tapaknya Marc Marquez nih, kita duduk di sini sekarang nih. Ya, jadi jangan kan sebagai bukti, bukan bukti ya, tapi artinya ya kebanggaan juga rakyat Lombok terutama di Pantai Tanjungan ini. Dan setelah Lebaran bahkan sampai dengan tahun depan balapan lagi, semoga warung ini makin ramai ya Mas ya. Iya, Tempat-tempat amin, ini amin. hidup semua ya, lapangan pekerjaan mulai ada lagi, bergairah lagi, kita doakan. Oke teman-teman, itu perbincangan saya dengan Anjar. Mas Anjar yang keren. Semoga menambah pengetahuan kita dan menambah hasrat kita untuk datang ke Pantai Tanjungan ini. Mari Mas, kita dadah dulu Mas. Sukses ya. Tetap sehat, tetap semangat supaya kita bisa jalan-jalan menikmati keindahan alam Indonesia.